Next. Merenung nih Pak Jimmy sebelum mengeluarkan senjata. Ya Bu Mek, sorry izin. Bu Mek kan artinya ada tadi kalau pribadi bisa nikah dengan yang tadi contohnya Bu Mek itu ya. Daud kalau nggak berzina nggak ada Salomo. Hizkia kalau Raja Hizkia nggak ditambahin dia nggak akan punya anak yang ini. Saya pikir pertanyaannya mungkin kalau udah salah Tuhan bisa ngasih sesuatu yang bagus juga untuk kehidupan itu, atau malahan kalau kita lihat ini berbeda. Tapi kalau tadi pertanyaan Pak Afriyadi berbeda sekali dengan pernyataan Bu Mek pertama sih. Kalau pertanyaan Pak Afriyadi kan sistem yang memang sudah rusak di Indonesia, akhirnya kita jadi korban sistem gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau untuk merubah sistem yang rusak kan dibikinlah punya sistem sendiri, ya maksudnya bukan bikin sistem sendiri, tapi paling tidak kalau di perusahaan ya atau di usaha atau di kegiatan kita sehari-hari punya sikap yang berbeda gitu. Saya rasa sih mungkin makanya sekarang kan banyak yang kayak Gojek itu dibikin ekosistem namanya, Bu Mek. Kalau dulu kan kalau kita naik ojol gitu ya, ojek online sama ojek pangkalan kan berbeda gitu. Ada yang tukang palaknya, yang nego, yang marah, yang apa, emosian gitu ya. Kalau sekarang ekosistem di Gojek kan udah rapi, udah dibikin ekosistem. Saya rasa sih mungkin yang saya mau sampaikan bahwa kalau anak-anak Tuhan dia akan punya terobosan-terobosan untuk bikin kayak ekosistem yang bagus gitu. Sehingga orang akan lebih nyaman di situ, mau berinteraksi dengan dia menjadi garam dan terang di sana. Tapi kalau mungkin di sistem yang dunia ya mungkin akan ya tadi Pak Freddy bilangin di kepolisian ya kan, mungkin di pemerintahan. Sekarang saya lihat kan pemerintah sekarang sudah mulai pembenahan yang cukup bagus ya. Tapi yang saya mau nanya, apakah dengan yang tadi Bu Mek sampaikan, apalagi di kita di bisnis ya, apalagi kita di ini, antara natural dan supranatural itu bagaimana kadang-kadang saya kan lebih banyak ke supranaturalnya Bu Mek. Saya percaya yang Bu Mek sampaikan, saya ngelihat bahwa hidup itu lebih ke supranatural, padahal yang natural ini kan ada ya. Ya kalau nggak bekerja keras, kita juga nggak ini, kalau nggak rajin kita ya. Jadi kemarin kan pertanyaannya sederhana sama Pak Heru tuh, ya saya bilang saya begini, istri saya begitu. Jadi ada bukan pertentangan sih ya, kita lebih saling melengkapi awalnya saya pikir. Tapi lama-lama kan tetap perlu ada satu pemikiran yang benar ya Bu Mek ya. Yang tepatnya seperti apa, yang sempurnanya seperti apa. Ya ini yang saya pengen diskusi sama Bu Mek. Bagaimana dalam satu paling enggak kehendak Tuhan dalam hidup saya itu bisa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup istri saya enggak, atau keluarga saya enggak ya. Tapi kalau tadi udah Bu Mek udah jelasin tidak kan, karena begitu nikah meninggal ya pasti beda gitu, di sananya nggak akan sama gitu. Ini yang perlu juga kita semua yang ada di Zoom ini paham bahwa kalau kehendak Pak Moses sebagai pribadi, istrinya sebagai pribadi, kehendak Tuhan bisa beda-beda, dan apakah dengan ada suami istri itu akan saling melengkapi atau mungkin bisa berbeda gitu. Itu pertanyaan saya juga gitu loh Bu Mek, kemarin yang kita diskusikan. Oke. Luar biasanya Tuhan bikin sistem di dalam keluarga, rumah tangga, institusi pernikahan ini adalah istri harus tunduk kepada suami. Sehingga kebanyakan kalau istri emang nggak punya visi, ya dia harus mendukung suaminya. Kalau dia punya visi, dia harus mendahulukan visi suaminya. Nanti dengan dia menyerahkan nyawa, dia akan memperoleh nyawa. Lalu bukan berarti bahwa jikalau dia punya visi lalu punya suami, dia harus melebur dengan visi suaminya. Belum tentu begitu. Ada yang bisa begitu, ada yang tidak.
Yang lebih bahaya lagi adalah suami-suami yang takut istri, ya, sehingga semuanya dikendalikan oleh istri dan malah visi suaminya terlebur kepada istrinya, kepada visi istrinya. Dan paling parah lagi, lebih parah lagi adalah suami-suami yang tidak punya visi, sehingga pada saat masuk dalam pernikahan, maka istrinya yang setir dia dan dia menjadi objek dari apa yang dikehendaki oleh istrinya. Nah, nggak tahu saya tadi ngomong cepet banget, nangkep nggak ya? Nangkep, Bu Meg. Oke. Kemudian begini, kita masing-masing punya peran, kita harus melakoni peran kita. Kalau dia sebagai seorang istri yang akhirnya dia harus berada di bawah otoritas suaminya, maka di perannya untuk mendukung suaminya, dia harus melihat sampai, atau dia harus menggiring visi suaminya sampai mencapai goal dari kehendak Tuhan. Nah, dengan demikian bukan dia itu tidak beroleh apa-apa. Nanti yang suaminya beroleh penghormatan, beroleh upah, tidak. Tetapi secara jasmani dia akan diuntungkan sebab suaminya akan mencintai dia karena dia berkorban demi suaminya, demi pencapaian suatu cita-cita atau visi yang Tuhan siapkan bagi sang suami. Kepada istri ini sendiri, jangan lupa, pada waktu Triwira itu, dia membawa Daud untuk mencapai kedudukannya sebagai raja. Itu adalah tugasnya. Dia melindungi, dia mengorbankan dirinya, dia melakukan apa aja untuk kepentingan sang Raja Daud. Dan dia membawa Daud ini sampai ke puncak tahtanya. Berarti kalau mereka melakukan segenap hati, dan misalnya nih Daudnya bolong di dalam beberapa hal, atau dia dengan Batsyeba akhirnya bolong, tetapi Triwira ini melakukan tugasnya yang walaupun kedudukannya beda, dia di bawahnya Daud, tetapi karena dia melakukan dengan segenap hatinya, dia malah bisa mendapatkan upah lebih dari Daud jikalau Daud tidak maintain panggilannya atau ngejar ketertinggalannya. Begitu. Ya. Jadi paham kan? Jadi kita masing-masing dengan memerankan peran kita, jangan berkata, saya selamanya jadi orang kedua, selamanya saya jadi orang ketiga, saya nggak pernah jadi owner, saya nggak pernah jadi presidir, saya nggak pernah jadi founder, dan sebagainya. No. Kita masing-masing tahu bagaimana memerankan tugas kita di level itu, di posisi yang Tuhan percayakan. Kalau istri udah nggak bisa naik lagi, dia tetap ada di bawah suaminya, tetapi dengan dia di level itu dia melakukan excellent, the best ever, maka dia akan mencapai sama-sama medali. Demikian. Oke, ada pertanyaan, Kak? Ya, terima kasih. Betul, kita harus jadi saksi dimanapun kita berada, dan pada saat keadaan atau posisi kita baik atau tidak baik, ya itu menjadi tugas kita. Seperti misalnya mungkin seseorang buta, ya, lahir buta, atau di tengah jalan dia sakit tertentu yang membuat dia, atau misalnya seperti Nick Vujicic gitu ya, yang nggak ada tangan kakinya. Bukan berarti bahwa maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ada dua hal yang bisa dia lakukan. Pertama, dia bisa mengimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan tangan yang baru, kaki yang baru, organ-organ yang baru, gitu ya. Sambil menantikan waktunya Tuhan, dia pun berusaha mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi bukan berarti jikalau seseorang mengalami suatu tanda kutip yang dunia katakan bencana, ya, musibah, itu maka dia akan menyalahkan Tuhan dan menyerah. Saya ingat satu kisah ini selalu saya ingat deh. Seorang pria dari Korea, dia rindu banget sejak masa kecilnya
dipakai Tuhan untuk menjadi misionari di pedalaman Dayak yang masih kanibal. Tuh, karena dia dengar dulu orang kanibal gitu ya. Maka dia rindu ke sana, siapa yang bisa nginjilin mereka kalau nggak ada yang merelakan diri untuk pergi ke sana. Dia siap-siap, terus udah saatnya dia mau berangkat, saya lupa bagaimana, kemudian ada kejadian di mana kakinya harus diamputasi. Wah, dia marah betul sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, bukankah saya ini mau melayani Engkau, bukankah dengan kakiku aku harus pergi ke pedalaman Kalimantan sana. Dia marah sekali, dan akhirnya satu kali dia bisa pakai kaki palsu dan dia bikin perusahaan kaki palsu gitu ya. Dengan kaki palsunya akhirnya dia bisa berangkat gitu. Waktu dia berangkat di sana, dia udah dengar orang-orang ke sana kulit putih semuanya tuh mati dimakan, dikejar dan dimakan. Waktu dia datang di sana, maka dia juga dikejar. Waktu dikejar, dia lari-lari, dia tinggalkan kakinya. Waktu kakinya ini diambil oleh kanibal ini, mau dipotong, dimakan, nggak bisa. Maka mereka berubah pikiran, mereka pikir ini dewa gitu ya. Akhirnya nyembah-nyembah, dan disitulah dia bisa memberitakan Injil kepada mereka. Gitu. Maka kepala sukunya dan semua-muanya mereka pada bertobat karena kaki palsu. Jadi Tuhan itu indah sekali punya rencana di dalam kehidupan kita. Kalau kita ini ya ikut konsepnya kerajaan. Tuhan berkata, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Wow. Kalau sampai kita mengerti bahasa kerajaannya ya, kita ini akan bisa jalan di atas air di dunia ini. Tetapi kalau kita gagal menerapkan dalam diri kita bahasa kerajaan sorga ini, dan perjalanan di dalam kehidupan kita mengaplikasikannya, maka kita pun akan gagal dalam kehidupan di dunia ini. Ini sangat prinsipal banget ya. Sangat penting sekali. Kalau kita tidak mengerti bahasa kerajaannya, artinya kita gagal menerapkan dalam diri kita aplikasi mengenai kerajaan surga. Jadi prinsip dan konsep kerajaan ini di luar dari pikiran kita. Saat kita menerima kerajaannya datang di bumi dan kita tanda kutip kita dijadikan robot, dijalankan oleh Tuhan kehidupan kita. Karena gini, Tuhan itu bukan Tuhan yang ngontrol kita seperti robot sehingga kita di remote. Itu luar biasanya Tuhan. Dia memberikan free will kepada ciptaannya. Ini kan luar biasa. Kita manusia semuanya menciptakan, kita ada remote. Kita kontrol mereka. Tetapi Tuhan menciptakan kita tanpa remote control. Nah, karena itulah manusia jatuh dalam dosa. Seperti Pak Jimmy tadi bilang, kalau hanya sebelum kejatuhan hanya ada satu sistem. Iya. Bahkan tidak ada yang sebutan sistem, yaitu itu pikiran Tuhan, jalannya Tuhan semuanya. Ya. Tetapi karena setelah kita jatuh dalam dosa, maka natur kita ini loh, maunya menuju ke arah dosa, maunya melakukan segala sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Bapa. Itu yang saya kasih contoh, anak-anak kecil itu kalau ngomong maaf itu sulit sekali, tapi kalau ngomong bahasa buruk, ngumpat apa cepet banget. Orang untuk minta maaf itu sulit banget, bahasa yang bagus itu sulit banget. Jadi kingdom of God is beyond our understanding. Kalau kita tidak bisa mengerti bahasa kerajaan surga, maka kita akan gagal menerapkan prinsip dan konsep kerajaan surga.
iman itu adalah satu ingredient yang sangat penting dalam kita melakukan pilgrim progress ini ya. Kita kan perjalanan kita naik. Saat seseorang itu banyak doa dan puasa dan banyak keintiman sama Tuhan, tetapi bagaimana nyali imannya saat dia dihadapkan dengan tantangan-tantangan iman. Ini yang selalu membuat suatu pertanyaan. Apalagi kalau dia dihantui oleh trauma-trauma. Trauma ketinggian, trauma sendirian, trauma takut naik pesawat sendiri, trauma ini, itu mengungkung dia sehingga seintim-intimnya dia, kalau Tuhan mau pakai dia sampai ke ujung bumi, dia selalu punya alasan. Wah, saya trauma. Saya fobia. Ini penyakit nih, dokter bilang ini nggak bisa sembuh. Wah, saya punya penyakit ini, penyakit keturunan, nggak bisa. Memang orang tua saya sudah begitu. Dari sononya saya begini. Kalau akhirnya kita terjebak dengan ini, trauma, ketakutan, maka seintim-intimnya dia sama Tuhan, kalau dia tidak punya iman untuk mendobrak itu, maka dia akan terkungkung dan tidak sampai memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tapi saya sangat setuju dengan keintiman itu, that's the key. Nggak bisa kita kalau nggak intim, nggak baca firman, kita dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita mendapatkan rema? Ya, jadi ada tahapan berikutnya setelah intimacy with God.